tema kita adalah hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya adalah alam mendidik kita untuk kreatif. Ya. Jadi untuk memanfaatkan alam ini, kita harus kreatif. Artinya apa? Kita tidak tergantung kepada sesuatu yang sudah ada. Kita harus rajin berinovasi. Ya. Banyak segala sesuatu yang kadang di sekitar kita ini dianggap orang tidak berguna. Dibuang, tidak dimanfaatkan. Tetapi itulah yang seharusnya menjadi bahan pikiran kita, ya. Bahan pikiran anak-anak sekalian, bagaimana sih memanfaatkan sampah atau sesuatu yang ada di sekitar kita yang sekiranya tidak berguna tetapi dapat kita manfaatkan menjadi barang atau sesuatu yang lebih bermanfaat. Dari kegiatan dan topik tadi, Bapak atau kita akan mengambil tema proyek. Memanfaatkan limbah daun tanaman yang ada di sekitar kita, ya, sekitar sekolah, dan kotoran kambing untuk dibuat pupuk organik. Di rumah punya tanaman? Biasanya kalau pupuk tanaman itu pakai apa? Kalau biasanya yang beli pupuk urea. Selain urea ada lagi pupuk apa kira-kira? Ada urea, ada NPK, ada Ponska, ada Mutiara. Banyak kan macamnya? Nah, itu beli nggak? Beli. Kalau tempat kita belinya jauh di Kasoi, ya, di ibu kota kecamatan. Nah, padahal di sekitar kita itu ya banyak sekali terdapat alternatif. Seperti tadi, ada daun-daunan. Biasanya kalau daun itu cuma diapakan? Dibakar. Kotoran kambing dibiarkan. Ada yang punya kambing di rumah? Nah, ada kan yang punya kambing? Artinya dari kotoran kambing dan daun-daun yang kotor itu sebenarnya dapat kita manfaatkan, dapat kita fermentasi, ya, untuk kita gunakan sebagai pupuk organik, pengganti pupuk kimia. Tujuannya apa? Yang pertama, biar ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan. Yang kedua, apa? Murah. Karena memanfaatkan limbah di sekitar rumah. Kemudian selanjutnya, dimensi. Dimensi yang kita ambil di sini ada dua, yaitu gotong royong dan mandiri. Gotong royong maksudnya apa? Kerjasama. Nanti kita prakteknya harus bekerja sama, bareng-bareng, nggak buat sendiri-sendiri. Mandiri. Mandiri artinya kita tidak tergantung kepada pupuk kimia. Kita bisa membuat pupuk alternatif. Elemennya ada kolaborasi tadi, kemudian pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Artinya kalau kita punya alternatif pupuk buatan, kita bisa memahami situasi, karena pupuk kimia itu kadang langka, susah kita dapatkan. Waktunya pupuk langka, pupuk kimia. Susah nggak? Susah. Tetapi kalau kita punya pupuk alternatif, pupuk kompos fermentasi, kita nggak akan pusing. Gitu loh. Jadi kita tidak tergantung kepada orang lain. Subelemennya kerjasama, nilai PPR-nya toleransi dan keteladanan. Ya. Kemudian ada fase akhir, yaitu menunjukkan ekspresi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok dan lingkungan sekolah. Baik, selamat pagi anak-anak.
kita bertemu lagi di minggu ini melanjutkan kegiatan P5 kita pada minggu lalu ya. Untuk materi, elemen dan lain sebagainya sudah Bapak sampaikan di minggu lalu. Hari ini kegiatan kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pengumpulan bahan-bahannya. Nanti kita bagi tugas ya. Untuk yang perempuan, nanti kita cari sampah daun-daunan yang ada di sekitar sekolah ya. Kemudian untuk yang laki-laki mencari atau minta lah ya, di sekitar kita kan ada yang melihara kambing itu kan ya, nanti kita minta untuk beberapa plastik saja, kita minta untuk kita campur dan kita olah supaya menjadi pupuk organik. Paham kira-kira? Paham ya? Baik, kalau paham, mumpung cuaca belum terlalu panas, kita laksanakan saja. Nanti ada juga untuk siapa nanti ya? Alpan, Nugi, itu nanti persiapkan drum ya. Nanti drum, cari drum. Ada di ruangan UKS itu nanti. Tadi bawa ke sini ya. Untuk siapa ini? Pasha ya. Nanti bawa plastik, cari plastik di UKS juga ada. Ya intinya untuk yang lain cari pupuk kotoran kambing, kemudian yang lain mempersiapkan alatnya. Nanti bawa bimbing ya. Paham? Paham. Baik semuanya, siap gerak. Tanpa penghormatan, balik kanan bubar, jalan. Ya, laksanakan ya. Sana. Ya, kumpulkan di sini. Kumpulkan. Iya. Ayo, bawa sini. Ya, ini ada daun karet, daun mangga, daun pisang ya. Oke, sip. Cukup? Drum udah ada, tank semprot udah ada, ember udah, air, plastik. Oke, cukup ya? Cukup. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam proses fermentasi. Nanti kita simpan, kita lakukan fermentasinya untuk pertemuan di minggu depan. Oke, siap? Siap. Baik, terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan apa nanti yang kita kumpulkan, kita persiapkan dapat kita manfaatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu dapat merusak unsur hara kalau lama-lama dipakai. Ya, unsur hara tanah. Jadi dia ketergantungan. Tanah itu juga seperti manusia. Kalau makanannya kurang, dia lemes. Kalian kalau nggak makan sehari gimana rasanya? Lapar, lemes ya kan? Nah, begitu juga dengan tanah. Kalau tidak kita kasih makan, ya bagaimana dia bisa menyuburkan tanaman? Karena tanaman itu mencari makannya lewat akar ke dalam tanah, kemudian bisa naik, diserap oleh akar, naik ke daun, dibantu oleh sinar matahari, dimasak. Namanya fotosintesis. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan proyek kita berjalan lancar. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat? Oke, jadi kita pertemuan keberapa ini? Ketiga. Masih ingat proyek kita membuat apa? Pupuk organik dengan memanfaatkan apa? Kotoran kambing dan sampah. Alhamdulillah dari bahan yang kita butuhkan minggu kemarin sudah kita kumpulkan. Nah, sekarang silakan diambil. Bahan-bahan itu diambil yang sudah kita kumpulkan kemarin, kita bawa ke sini. Ya, silakan. Ayo. Ayo bawa sini, Nak. Ya, betul. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Coba ini plastiknya kita siapkan dulu. Ayo ke situ, ke situ. Sini, di sini. Yo. Ya, yang nggak kebagian tali apa namanya plastik, nggak apa-apa. Nanti membantu saja kegiatan yang lain ya. Coba Al-Fatih sama Zara diambil kotoran kambingnya, taruh di sini. Ayo yang lain yang nggak kebagian plastik diambil. Dicurah, pelan-pelan nak ya. Ya, pelan-pelan. Ya, dicurah. Iya, pinter. Yuk, nah sekarang ayo yang pakai plastik tangannya. Bang. Nah, coba sampahnya sekarang ditumpahin di sini. Sudah cukup. Kalau cukup diratakan. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, cukup. Tahap selanjutnya ya. Kita siapkan mikrobanya. Ambil airnya diambil. Ambilnya. Ya, bawa sini cara. Bawa sini, Nak. Bawa sini. Pegangin tolong. Oke. Terus M4-nya, Fatih. Ya. Tank semprotnya. Oke. Nah, setelah kita siapkan air, M4, tank semprot ya. Langkah pertama ya, kita masukkan M4-nya ya. Satu tank ini bisa 2 sampai 3 tutup ini ya. Ya. Nah, ini kita semprotkan ya. Kita semprotkan sampai merata. Ya. Ya, sampai merata. Ingat ya. Harus semua terkena semprotan. Kalau sudah disemprot merata seperti ini ya, cukup. Kita masukkan ke dalam drum yang sudah kita siapkan. Coba pakai itu, tempat ambil sampah itu, masukkannya. Apaan? Drumnya geser sini, Pan. Iya, pinter. Nanti cuci tangan. Ayo semua. Pelan-pelan. Ayo masukkan lagi, Pan. Iya. Pinter. Ya, digulung plastiknya. Ya, begitu. Bagus, sip. Angkat. Masukkan lagi sini, Pan. Nanti lagi. Ya. Masukkan sini langsung bisa nggak?
Bisa kayaknya. Langsung sini aja, Dok. Ya. Yuk. Iya. Udah. Dilipat nah, dilipat. Dilipat 2. Ayo, diginikan. Dilipat. Ya. Ya, lagi situ. Lagi. Nah, plastiknya ini ya, perhatikan. Tang semprotnya taruh aja, Nak. Udah selesai. Karena drum kita ini sudah nggak ada tutupnya, ini salah satu yang terpenting juga bahwa ini harus kita tutup rapat, ya. Karena ini nggak ada tutupnya, kita pakai plastik tadi. Tali karetnya. Nah, ini kita tutup rapat pakai tali karet. Pegang, Ipan. Iya. Ini kita simpan nanti di tempat yang aman, artinya tidak kena hujan, juga tidak terkena panas, supaya fermentasinya bagus. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 15 hari. Nanti setelah 15 hari kita lihat hasilnya, mudah-mudahan berhasil, dapat kita gunakan untuk memupuk tanaman. Baik, terima kasih. Jadi cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Tos dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, kita masuk ke pembelajaran keberapa? 4 ya, 4. Kemarin sudah kita membuat pupuk, alhamdulillah berhasil. Nah, sekarang Bapak mau mengevaluasi dulu. Setelah Bapak amati, apa sih kira-kira kendalanya? Kan seperti itu ya. Jadi kendala kita ketika membuat kompos organik itu rupanya ketelitian kita. Campuran antara mikroba dengan air itu harus pas. Ketika campurannya tidak pas, maka itu dapat menyebabkan kegagalan ketika kita membuat pupuk organik. Jadi campurannya harus pas. Kemudian yang kedua, kerjasamanya. Nah, Bapak sudah amati dari kalian kemarin ketika praktek, alhamdulillah sudah ada yang wah semangat betul, kan? Tapi masih ada yang kayaknya males-males gitu. Ngapa kira-kira itu? Boleh ya. Intinya kalau kita ada tugas bareng-bareng, semua harus semangat. Temannya kerja, kita kerja. Temannya lakukan ini, kita lakukan ini. Artinya bagaimana caranya supaya kerjasama, semangat itu dapat terjalin. Karena ini nanti tidak hanya berhenti di sekolah, ini kita latihan. Nanti ketika kalian sudah dewasa, hidup di masyarakat, itu akan sering yang namanya gotong royong, bersihkan jalan, bersihkan tempat ibadah, dan lain-lain sebagainya. Kalau dari sejak dini kalian, kalau gotong royong males-malesan, nah ini takutnya nanti pas sudah dewasa, kerja bakti di lingkungan rumah, gotong royong males-malesan juga. Temennya nyangkul, duduk. Nah, itu tidak bagus. Artinya ketika bekerja sama, semua juga harus bekerja. Karena orang yang paling baik itu adalah orang yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Kalau kalian nanti bisa
membuat pupuk organik itu berhasil, kan bisa nanti kalian bantu ke tetangga yang kira-kira belum bisa membuat, kalian ajarkan. Mudah-mudahan ilmu yang kalian ajarkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Pahalanya mengalir terus. Nah, jadi mengajarkan ilmu itu enaknya begini. Ilmu kita tidak akan berkurang. Terus kalau ilmu itu digunakan oleh orang lain, kita dapat pahala. Nah, itu enaknya ilmu. Beda dengan kita ngasih sesuatu umpamanya yang besar, yang kita miliki. Contoh kalian punya jam. Jam ini kalau kalian kasih ke orang lain punya jam. Kalian punya enggak? Enggak. Karena jamnya sudah dikasihkan kepada orang lain. Tapi kalau ilmu, walaupun kalian kasih ke orang lain, kalian enggak kehilangan ilmu itu. Tetap punya ilmu itu. Tetapi ketika itu ilmu itu digunakan oleh orang lain yang bermanfaat, maka kalian akan mendapat pahala dari ilmu itu. Enak nggak kira-kira? Enak. Baik. Cukup itu sedikit refleksi kita tentang kegiatan P5 ini, hidup yang berkelanjutan. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa ikut menjaga alam, melestarikan alam sampai ke anak cucu kita nanti. Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki di siklus terakhir ya, atau pertemuan terakhir di kegiatan P5 ini. Nah, pada akhir pertemuan ini Bapak akan sedikit menyampaikan tentang tidak lanjut atau kegiatan apa sih yang akan kita laksanakan pada semester yang akan datang. Kalau kemarin materi kita adalah hidup berkelanjutan, temanya yang akan datang insya Allah temanya adalah kewirausahaan. Ya, di belakang itu kan banyak pohon pisang, ya kan? Nah, di rumah banyak juga nggak rumah kalian? Banyak. Ya. Kadang pisang itu kalau matang dibiarkan saja, ya, dibiarkan saja. Kalau makan paling mentok-mentoknya cuma digoreng kalau matang, ya kan? Tetapi belum ada inovasi. Dibuat apa sih kira-kira supaya hasilnya itu menambah nilai ekonomis? Nah, kan belum ada kan? Kalau kalian lihat di internet itu sebenarnya banyak sekali pengolahan pisang itu. Contohnya dibuat pisang crispy atau pisang dikasih coklat atau keripik pisang. Nanti rasanya dibuat macam-macam. Ada rasa balado, ada rasa manis dan sebagainya. Nah, intinya untuk kegiatan yang akan datang, insya Allah akan kita lakukan dengan tema yang berbeda. Temanya dengan tema kewirausahaan. Mudah-mudahan nanti siapa tahu ketika sudah besar nanti kalian ada yang berminat. Wah, saya mau coba bisnis pisang. Nah, kan seperti itu ya. Nggak masalah. Bisnis ini menjanjikan. Orang itu kalau pengen kaya, bisnis. Itu kuncinya. Kalau hidupnya pengen berkah, jadi guru. Nah, tapi kalau pengen kaya, jangan jadi guru, jadilah pengusaha. Mau jadi apa saja kita, tidak masalah. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja kuncinya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat berguna untuk kehidupan kita yang akan datang. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.